Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai 29 dengan tema bekerja di ladang Tuhan. Saya akan bacakan keseluruhan ayat ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk pelayanan yang saya senangi adalah perkunjungan. Mengunjungi rumah jemaat Tuhan ataupun anggota keluarga dari jemaat Tuhan. Satu kali di dalam perjalanan berjalan kaki bersama dengan tim perkunjungan, mengunjungi seorang rumah jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang ke gereja. Seorang daripada anggota tim bertanya kepada saya. Dia berkata, "Contoh, seandainya kita sudah banyak kali mengunjungi rumah orang itu, tetapi dia tidak juga kunjung datang ke gereja, masih perlu dikunjungi enggak?" Lalu saya menjawab, harus terus dikunjungi selama masih diizinkan untuk datang untuk dikunjungi. Kecuali sudah ditolak, itu jangan dipaksakan. Terus diajak, terus diinjili, terus selama kesempatan itu ada. Jangan menyerah menabur benih firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bekerja di ladang Tuhan, menabur benih firman Tuhan, itulah ciri daripada umat Tuhan. Apakah benih itu akan bertumbuh? Kapankah benih itu akan bertumbuh? Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita adalah harus terus menabur benih firman Tuhan, merawatnya, menjaganya hingga masa memanennya. Dan kebenaran inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian perumpamaan yang tadi saya bacakan. Umat kerajaan Allah di dunia bertugas menabur benih, yaitu Injil firman Tuhan. Permasalahan kapan benih itu akan bertumbuh, bagaimana proses bertumbuhnya, itu tidak kita ketahui. Bukan kita yang membuat benih itu bertumbuh, berbuah, tetapi kita berpengharapan benih yang kita tabur itu akan bertumbuh, akan berbuah. Jadi yang penting bagi kita adalah terus bekerja di ladangnya Tuhan, bersemangat, berdoa, dan yang akan memberi hasil adalah pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ke 7, Rasul Paulus berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menyiram, bukanlah yang menanam, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan itu. Bapak Ibu sekalian, momen baptisan adalah satu momen yang mengharukan. Perasaan bahagia melihat diri kita, keluarga kita, atau orang yang kita kenal yang menyatakan iman percaya mereka kepada Tuhan. Satu waktu ketika hari pengarahan untuk peserta baptis, seorang bapak berbicara kepada saya mengenai seorang peserta baptis yang dia kenal. Bapak itu berkata, "Gak sangka loh orang itu dibaptis. Seorang yang sangat keras, seorang yang memiliki status jabatan yang berpengaruh di agamanya yang lama." Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita sebagai umat Allah tidak henti-hentinya kita bekerja di ladang Tuhan, terus menabur benih kebenaran firman Tuhan, Injil Tuhan. Ada ladang-ladang di sekitar kita, mereka yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka yang masih mengeraskan hatinya. Mari, biarlah kita terus boleh bersemangat di dalam menabur kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan pada waktunya dan hasil pada saatnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.